Hai teman-teman, jumpa lagi. Ini mendekati akhir tahun dan mendekati awal tahun. Mari kita belajar bersama untuk persiapan menjelang awal tahun. Amankan portofolio pasca libur panjang bursa 2025 dengan menambah edukasi dan tutorial untuk investor pemula. Sebagai ringkasan tujuan, pahami risiko pasca libur, alat proteksi dasar, dan langkah 3 hari pertama untuk mengurangi drawdown atau penurunan nilai aset kita. Mengapa periode pasca libur beresiko terhadap gap harga, volatilitas, dan likuiditas? Risiko utama saat bursa tutup panjang dan dampaknya pada portofolio adalah sebagai berikut. Gap harga akan terjadi perbedaan signifikan antara penutupan sebelum libur dan pembukaan setelah libur. Bursa Efek Indonesia libur akhir 2025 menyebabkan jeda 4 hari lebih, sekitar 4 hari. Gapnya cenderung lebih besar pada saham small cap dengan volatilitas 42%. Hari terbaik S&P tercatat selama periode koreksi historis. Kemungkinan rebound cepat setelah penurunan. Likuiditasnya, volume perdagangan turun sehingga spread melebar. Eksekusi order menjadi lebih sulit saat aktivitas menurun. Long weekend mengurangi aktivitas retail. Small cap rentan lonjakan spread. Langkah hierarkis untuk identifikasi dan proteksi posisi paling rentan. Yang pertama, inventarisasi aset. Daftar semua posisi aset yang kita miliki, baik saham, reksadana, obligasi, dan lainnya. Kemudian kelompokkan per sektor. Tentukan bobot per sektor, misalnya sektor konsumer, sektor energi, sektor keuangan, dan lainnya. Lalu hitung beta dan volatilitas. Gunakan beta historis, tandai saham dengan beta lebih daripada 1 sebagai rentan gap. Lalu tentukan sensitivitas berita. Flag saham beresiko geopolitik, komoditas, atau laporan kuartal yang mendesak. Dan prioritaskan proteksi. Fokus pada sektor dan posisi yang kontribusi terbesar terhadap potensial drawdown. Secara praktis, standarisasi stop loss-nya, kemudian trailing stop-nya, dan lakukan diversifikasi dan kas untuk investor pemula dalam menghadapi strategi pengamanan portofolio pasca libur panjang bursa. Untuk stop loss-nya, fungsinya untuk membatasi kerugian per posisi pada level harga tetap. Kelebihannya sederhana dan otomatis akan tereksekusi. Namun keterbatasannya, resiko terkena gap saat pembukaan sangat mungkin. Kemudian lakukan trailing stop, diversifikasi, dan kas. Untuk trailing stop, fungsinya yaitu mengunci profit sambil memberi ruang kenaikan. Kelebihannya fleksibel terhadap tren, keterbatasannya rentan gap, dan
false trigger saat volatil. Diversifikasinya berfungsi kurangi risiko spesifik sektoral. Kelebihannya menurunkan volatilitas portofolio dan keterbatasannya tidak melindungi dari risiko sistemik. Sedangkan kas atau likuiditasnya berfungsi sebagai sumber dana saat pasar tutup. Kelebihannya dapat untuk menghindari menjual di harga rendah dengan keterbatasan opportunity cost jika pasar rebound. Lalu checklist langkah praktis 7 hari pra sampai 3 hari pasca libur untuk investor pemula dalam mengamankan portofolio pasca libur panjang bursa saham. Untuk 7 hari sebelumnya sudah lewat, 3 hari sudah lewat, dan 1 hari juga sedang terjadi. Kemudian pada hari pembukaan day 0, pantau dengan seksama pembukaan pasarnya. Lalu amati gap pembukaan dan volume transaksi, hindari eksekusi panik. Pada hari pertama dan ketiga pasca libur itu direview dan dokumentasi pergerakan saham atau portofolio yang kita miliki. Lalu ikuti checklist eksekusi prioritas, review posisi, catat peristiwa pasar global yang terjadi untuk analisa berikutnya. Skenario saham sebelum dan sesudah untuk proteksi portofolio. Perbandingan nyata untuk investor setelah libur panjang bursa dalam melakukan skenario sebelum dan sesudah libur panjang bursa sebagai proteksi portofolio. Apabila memiliki proteksi dan tanpa proteksi akan kita bandingkan ya. Kalau tanpa proteksi itu potensi drawdown-nya besar. Small cap rentan gap lebih dari 10-50%. Likuiditasnya terbatas sehingga perlu menjual ke pasar terbuka saat buka. Dengan hasil potensial akan kehilangan peluang rebound karena panic selling. Sedangkan apabila menggunakan proteksi, maka potensi drawdown-nya lebih kecil berkat stop loss dan kas. Likuiditas dana cadangan mengurangi jual panik sehingga tidak terjadi jual dadakan ya, forced selling-nya. Hasil potensial akan menangkap rebound lebih terencana dan lebih tenang dalam menghadapi pergerakan pasar. Eksekusi 3 hari pertama. Prioritas amankan portofolio dengan langkah tindakan terukur untuk investor pemula setelah libur panjang bursa 2025. Hari pertama, tinjau pembukaan dan volume. Periksa gap harga, volume pasar, dan berita global. Hindari membuka posisi besar. Yang kedua, hari kedua, verifikasi posisi prioritas. Tinjau posisi yang bertahan, sesuaikan stop loss dan trailing stopnya sesuai risiko. Hari ketiga, rebalancing terbatas. Lakukan rebalancing selektif jika bobot menyimpang lebih daripada 5-10% dari target alokasi aset. Untuk monitoring dan penyesuaiannya, alat harga,
volume, dan sentimen berita. Atur ambang untuk tindakan cepat dan terukur pasca libur. Yang pertama, alat harga, presentase perubahan harian 5-10%. Kemudian yang kedua, volume rasionya versus rata-rata 30 hari dibandingkan. Dan yang ketiga, perhatikan sentimen berita. Skornya positif atau negatif dari sumber-sumber berita global yang keluar. Dan yang keempat, aturan penyesuaian gap besar untuk diperhatikan. Dan yang kelima, ringkasan tindakan cepat. Verifikasi data, batasi transaksi 24 jam, update posisi bila perlu. Langkah praktis bagi investor dan trader pemula untuk menekan risiko dan menjaga likuiditas untuk pengamanan portofolio pasca libur bursa. Yang pertama, menjual panik. Siapkan cadangan tunai dan aturan stop loss sebelum libur. Kemudian over trading saat pembukaan. Batasi ukuran trade, gunakan limit order, dan tunggu konfirmasi volume. Yang ketiga, mengandalkan berita tunggal. Cross-check sumber berita, nilai dampak pada sektor bukan hanya saham tunggal. Yang keempat, tidak rebalancing. Rebalance tahunan atau setelah gejolak besar, lebih sering bila perlu. Ringkasan strategi pengamanan portofolio setelah libur panjang. Ini roadmap 30 hari untuk investor dan trader pemula. 0-3 hari pembukaan pasar dan mitigasi resiko. Itu tinjau pembukaan, pasang alat harga dan berita, batasi trading pada posisi besar. Pada hari keempat sampai ke-14, evaluasi dan rebalancing. Evaluasi performa posisi, rebalancing selektif bila deviasi lebih daripada 5-10%. Pada hari 15 sampai ke-30, lakukan konsolidasi dan perencanaan tahunan. Konsolidasikan pembelajaran, perbarui alokasi tahunan, dan rencanakan cadangan kas. Dan kesimpulannya, pada poin kunci dan tindakan, siapkan kas, gunakan stop loss bijak, pantau volume dan sentimen, hindari keputusan emosional, dan jadwalkan review ulang harian dalam 30 hari ke depan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Semoga bermanfaat. Terima kasih.